Prabu Harjuno Sosrobau, seri 260, Romo Bargowo. Terdengar mereka berteriak, "Oh, ampun Den!" Terdengar hampir berbarengan. "Jangan khawatir, ini hanya luka kecil. Bubuk ini silahkan ditaburkan pada luka itu, nanti akan cepat sembuh. Tetapi bekasnya tak akan hilang. Suatu saat aku akan meronda sampai dusun Kuaru. Jika kalian terlebih kawanmu itu berbuat kejahatan lagi, akan aku kurung di penjara," berkata salah seorang senopati sambil menyerahkan bungkusan kecil bubuk obat luka. Salah seorang dari mereka pun menerima bungkusan itu. "Sekarang pergilah, bopong kawanmu itu. Nanti juga akan siuman," perintah salah seorang senopati. Kelima orang gerombolan penyamun itu pun pergi dengan membopong Benggol yang pingsan, yang merupakan pimpinan para penyamun itu. Dan mereka menyesal telah terbujuk oleh Benggol. Mereka kemudian bersepakat dan bertekad untuk tidak melakukan tindak kejahatan lagi. Kedua orang senopati itu masih memberi kesempatan kepada kudanya untuk makan rumput di tepian sungai yang tidak terlalu besar itu. Namun kedua orang senopati itu terkejut bukan kepalang. Ketika tiba-tiba di belakang mereka telah berdiri sesosok orang yang tinggi besar dan berkulit hitam legam. "Oh, Kisanak, membuat kami terkejut," berkata salah seorang senopati. Aku tertarik dengan cara kalian menyadarkan para perampok itu," saut orang itu yang tak lain adalah Romo Bargowo. "Apakah Kisanak telah beberapa saat ada di sini?" bertanya seorang senopati yang lainnya. "Aku memang mengikuti keenam orang yang mencurigakan itu," jawab Romo Bargowo. "Tadi hanyalah permainan anak-anak yang tak berbekal olah kanuragan sama sekali," sahut yang lain. "Kalian pasti senopati prajurit, atau paling tidak lurah prajurit," tebak Romo Bargowo. "Apakah Handika adalah Resi Romo Bargowo?" tebak salah seorang senopati yang mengamati ciri-ciri yang disampaikan oleh Prabu Harjuno Sosrobau kepada mereka tentang Romo Bargowo. "Ya, akulah Romo Bargowo, yang penuh dengan dosa dan tindak kejahatan," jawab Romo Bargowo merendah. "Oh, adalah kebetulan sekali. Kami berdua ini memang sedang mencari Resi Romo Bargowo, dan kami sudah mendengar apa yang telah dilakukan dalam menolong dan membantu siapapun," berkata salah seorang senopati. "Apakah kalian akan menangkap aku?" saut Romo Bargowo. "Maaf Kisanak Romo Bargowo, sama sekali tidak. Kami berdua adalah utusan dari Prabu Harjuno Sosrobau, Raja Negeri Mahespati, agar kami menemui orang yang bernama Romo Bargowo, dan kebetulan sekali telah bertemu di sini," lanjut senopati itu. "Aku juga beruntung. Aku memang berniat untuk menghadap Sang Prabu Harjuno Sosrobau di Mahespati. Jika demikian, marilah aku dihadapkan kepada Sang Prabu Harjuno Sosrobau," berkata Romo Bargowo. "Maaf Kisanak, Sang Prabu Harjuno Sosrobau menghendaki untuk bertemu hanya berdua saja, dan beliau menghendaki bertemu di Padang Tandus di tepi hutan wilayah Kademangan Pakis Dompol, tak begitu jauh dari tempat ini," lanjut senopati itu. Romo Bargowo diam sejenak. Ia tidak tahu maksud dari Prabu Harjuno Sosrobau untuk bertemu di Padang Tandus itu.
Namun demikian ia tidak berkeberatan. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Sang Prabu Harjuno Sosrobau yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Baiklah, aku tidak berkeberatan. Kapan aku harus menunggu Sang Prabu Harjuno Sosrobau? Sang Prabu berpesan bahwa beliau akan hadir di padang tandus itu pada hari setelah bulan purnama, 5 hari lagi dari sekarang. Lanjut Senopati itu. Baiklah, aku tunggu kehadiran Sang Prabu di padang tandus itu, saut Romo Bargowo. Setelah mereka berbincang beberapa saat, kedua senopati itu pun kemudian kembali ke Keraton Mahespati. Sedangkan Romo Bargowo segera menuju ke padang tandus seperti yang telah diancar-ancarkan oleh kedua senopati itu. Namun Romo Bargowo tidak terlalu tergesa-gesa karena masih cukup waktu. 5 hari waktu yang leluasa untuk sampai ke padang tandus yang dimaksudkan. Ia sebagai seorang petualang tidak akan mengalami kesulitan untuk mencari tempat yang dimaksud. Bersambung. Mereka kemudian bersepakat dan bertekad untuk tidak melakukan tindak kejahatan lagi.